Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Hari ini kita bertemu kembali di Renungan Pagi HKBP Denpasar pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2026. Kita bernyanyi. Kita berdoa. Saat ini Tuhan, kami datang kembali kepadamu untuk mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami, agar kami dapat boleh mendengar dan menerimanya, dan menyatakan firman-Mu Tuhan dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada hari ini, yang diambil dari Hosea, pasal 2, ayat 18 sampai dengan 19. Hosea pasal 2 ayat 18 sampai dengan 19, demikian bunyinya. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, pernahkah kita ditolak? Ya. Pernahkah kita dijauhi? Pernahkah kita tidak dianggap karena kesalahan, karena kekurangan yang ada dalam diri kita? Karena sesuatu mungkin yang tidak menjadi salah satu poin yang penting di mata orang-orang lain tentang hidup kita? Ya, mungkin pernah. Sakitkah hati? Kecewakah? Itu pertanyaan yang tidak perlu lagi dijawab. Tentu pasti sakit ya. Tentu pasti kita akan kecewa. Kenapa? Ya. Sehingga muncullah pertanyaan berikutnya. Kenapa harus begini? Kenapa harus begitu? Kenapa? Apakah semua manusia tidak memiliki kekurangan? Apakah manusia semuanya tidak memiliki kelemahan? Ya, semua punya kelemahan dan kekurangan tersendiri. Tetapi kekurangan yang tidak pernah disadari adalah dia tidak mengenal kekurangannya sendiri, sehingga dia hanya selalu melihat kekurangan orang lain dan tidak mau menerima kehadiran orang lain karena mungkin tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginannya. Nah, saudara-saudara terkasih, hal tidak demikian kepada Hosea. Hosea dan Gomer, ya, sepasang pasutri, yang dimana Hosea mengambil Gomer menjadi istrinya, padahal tahu siapa Gomer. Bisa dikatakan ya dia bukan perempuan yang baik-baik saja, tetapi dia tetap mengambil Gomer menjadi istrinya dan mengasihi, bukan karena kekurangannya, tetapi karena untuk menyatakan cinta kasihnya, bahwa di balik kekuranganmu lah aku akan menggenapi, aku akan melengkapi supaya kekurangannya tertutupi, supaya kekurangannya diperbaiki, supaya kekurangannya menjadi diemban kebersamaan antara suami dan istri. Nah, gambaran Hosea dan Gomer demikianlah Allah kepada bangsa Israel pada zaman itu, di mana Israel adalah bangsa, bisa dikatakan walaupun Israel adalah bangsa pilihan Allah, tapi begitu banyak kekurangan-kekurangan daripada Israel. Tapi
Allah tetap mengambil atau memilih bangsa Israel. Kalau di sini di firman Tuhan mengatakan diibaratkan istriku, ya. Artinya Allah mengambil Israel menjadi pilihannya untuk menyatakan cinta kasih, untuk mengajarkan kepada orang-orang yang di luar Israel, bangsa-bangsa yang di luar Israel, bahwa Tuhan bagi orang Israel adalah Tuhan yang mampu mengasihi, yang mampu membentuk atau mengubah sesuatu yang tidak baik menjadi baik, mengajarkan atau memberikan kebaikan-kebaikan, dan mengubah yang tidak baik tersebut menjadi seseorang atau menjadi bangsa yang dilihat. Artinya kekurangan-kekurangan Israel Tuhan perbaiki, Tuhan obati dengan namanya yang kudus, dengan kuasanya. Begitu mulianya, begitu baiknya, dan begitu penuh kasihnya Allah kepada bangsa Israel dan juga kepada kita. Karena Tuhan Allah begitu baik kepada kita, amang, inang, saudara-saudara terkasih, Tuhan Allah mengutus anaknya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menjadi kurban demi menyelamatkan kita dari keberdosaan kita. Kurang apa lagi? Tidak ada yang kurang di situ. Tapi kenapa manusia banyak sekali untuk meninggalkan Tuhan? Kenapa manusia selalu melihat Tuhan itu dengan sebelah mata? Kenapa manusia itu hanya melihat Tuhan itu dari keinginan dagingnya saja? Kenapa manusia itu hanya selalu menuntut dan selalu menuntut, mengatakan Tuhan tidak adil, Tuhan tidak baik, Tuhan tidak ada, Tuhan tidak melihat dan tidak mengasihi saya? Hanya karena keinginan dagingnya tidak terpenuhi. Tapi apa yang diperbuat oleh Tuhan Allah kepada kita? Apa yang diperbuat oleh Tuhan kepada kita? Tuhan tidak membalas kejahatan dan kejahatan. Tuhan tidak membalas keegoisan dengan keegoisan. Malah sebaliknya, Tuhan dengan sabar membuka tangannya menyambut kita agar kita kembali ke dalam pangkuannya, ke dalam pelukannya. Tuhan tetap menunggu bagaimana kita supaya bertobat, kembali kepada pelukannya. Kita tidak ditolak, kita tidak dilihat kesalahan-kesalahan kita, tetapi dengan kesalahan kita lah Tuhan selalu memanggil, mari datanglah kepadaku, hai kamu yang letih lesu, yang berbeban berat. Tidak dibuang, tidak ditutup matanya, seakan-akan tidak melihat kita. Tidak seperti kita manusia kepada manusia yang lain. Padahal kita mengatakan, saya adalah umat Tuhan, pengikut Kristus, orang Kristen sejati, rajin ke gereja, tidak pernah saya putus-putusnya berdoa. Alkitab saya sudah baca dalam setahun 3 kali, habis. Tapi mana pengaplikasiannya? Apakah hanya sebatas kegiatan-kegiatan demikian kita menganggap diri kita sudah baik? Kegiatan-kegiatan demikian kita sudah menganggap diri kita lebih kudus, lebih suci daripada orang lain, sehingga kita mampu untuk menutup mata atau mengatakan kamu berdosa, kamu tidak baik. Menghakimi kita mudah sekali. Oleh karena itu firman Tuhan kembali mengangkat kepada kita, mengatakan kepada kita, Tuhan memanggil bangsa Israel, demikian juga Tuhan memanggil kita. Di dalam keberdosaan kita, Tuhan panggil kita, ingin mengajarkan kepada kita betapa indahnya menyebarkan pertama sekali tentang kasih, mengaplikasikan hal tentang kasih dimanapun kita berada, tidak melihat siapa dia, siapa orang tuanya, siapa mamanya, siapa bapaknya, siapa opungnya, marga apa, baru apa. Kalau tidak sesudah pemikirannya, jangan dekati, jangan berteman. Ini tuh bukan manusia, segala macam bla bla bla. Kembali kita harus sadari, siapa saya Tuhan di hadapanmu, sehingga engkau melihat saya. Dari kalimat itu amang inang, seharusnya ada perubahan dalam sikap kita sebagai orang Kristen yang sebenarnya, dimanapun kita berada. Jadi mari amang inang pahami kekristenan yang kita pikul saat ini. Jangan sebatas KTP,
Jangan kita buat menjadi sebuah kesombongan, tapi buatlah itu menjadi sebuah renungan yang mendalam untuk mengubah gaya hidup, sikap kita, kepribadian kita untuk menjadi lebih baik lagi ke depan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, berkat dan anugerah yang boleh kami rasakan pada saat ini, di mana kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, bekali kami Bapa tentang firman-Mu supaya kami boleh semakin mengerti lebih dalam lagi tentang firman-Mu dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga kami dapat boleh mampu, berani mengaplikasikannya. Tuhan, terima kasih, cinta kasih-Mu, pengorbanan-Mu, Engkau nyatakan kepada kami anak-anak-Mu supaya kami boleh selamat, supaya kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang boleh Engkau pakai dalam memberitakan firman-Mu, mencerminkan cinta kasih dan pengajaran-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Padahal kami adalah orang berdosa, kami tidak sempurna, tapi Tuhan menyempurnakannya. Tuhan membuat kami lebih baik lagi karena darah-Mu yang kudus. Tuhan, biarlah apa yang benar yang boleh telah kami terima selama ini, kami tersadarkan untuk kami aplikasikan. Tuhan, berkatilah keluarga kami, anak-anak kami, pekerjaan kami, orang-orang yang di sekitar kami, yang bekerja bersama dengan kami, rekan-rekan kerja kami seluruhnya, jangan jauh maupun dekat dengan kami Tuhan. Lingkungan rumah kami, dimanapun kami berada Tuhan, bila jalinan cinta kasih-Mu yang selalu mendamaikan hati kami, sehingga kami boleh saling memperhatikan. Jangan hanya sebatas melihat siapa kami, siapa mereka, dan siapa dia. Jangan hanya sesuai dengan egois dan keinginan kami saja Tuhan. Boleh kami bersahabat atau berteman dengan mereka. Tapi bila Tuhan, karena kami melihat Engkau, karena Engkau telah memilih kami menjadi berkat, biar kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami dimanapun kami berada. Tuhan, terima kasih. Inilah doa permohonan kami dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, demikianlah renungan pagi kita pada hari ini. Teruslah semangat dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Shalom.